Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Rumor hengkangnya Kevin Dix dari FC Copenhagen sudah lama menyeruak. Namun baru-baru ini ternyata sudah ada kepastian soal masa depan Kevin Dix. Ya, FC Copenhagen mendepak Dix dari skuad. FC Copenhagen enggan mempertahankannya, kendati Dix sudah bicara secara terbuka ke media bahwa ia ingin tetap tinggal lebih lama di FC Copenhagen. Dasar memang sudah bukan rezekinya atau Jacob Nistrup ingin yang terbaik buat Dix, karirnya di Copenhagen harus disudahi. Nah, setelah sekian klub berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangan Kevin Dix, akhirnya ada satu klub yang beruntung. Klub itu adalah Borussia Mönchengladbach. Dipandang dari berbagai sisi, pilihan Kevin Dix tampaknya sangat tepat. Dengan bergabung ke Gladbach, Dix mendapat banyak keuntungan. Apa saja itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Tak main-main, bukan klub Bundesliga sekelas Holstein Kiel atau Bochum yang dibela Kevin Dix, melainkan Borussia Mönchengladbach. Kamu tahu, Gladbach adalah tim yang bahkan ikut membesarkan Granit Xhaka. Tim yang berjuluk Die Fohlen itu juga menjadi rumah bagi bakat dari Suriah Mahmud Dahoud. Sebelum berkiprah lebih jauh ke tim-tim kelas super, Dahoud ditempa di Akademi Gladbach. Die Fohlen sendiri memang salah satu tim yang cukup terpandang di Bundesliga. Pamornya memang tak sebesar Bayern Munchen atau Borussia Dortmund, tapi klub ini punya akar sejarah yang menawan. Selain pernah menyabet 5 gelar Bundesliga, walau itu di medio 1970-an, Gladbach juga pernah menggondol 2 trofi Piala UEFA atau sekarang disebut Liga Eropa pada musim 1974-75 dan 1978-79. Namun setelah Liga Eropa yang terakhir itu, Gladbach mengalami pasang surut. Tim ini bahkan pernah terdegradasi, kira-kira pada tahun 1999 sebelum akhirnya menyapa lagi Bundesliga di tahun 2001. Dalam setidaknya 10 tahun terakhir, Die Fohlen kerap menghuni 10 besar, malahan mereka berhasil lolos ke Liga Champions lagi pada musim 2019-2020. Ya, meskipun beberapa tahun terakhir ini Gladbach lebih sering menjadi klub mediocre. Bermain di Bundesliga sangat baik bagi perkembangan karir Dix. Bagaimanapun Bundesliga adalah salah satu dari 5 liga top Eropa. Dix tak perlu harus bermain di kompetisi Eropa untuk bertemu tim-tim raksasa. Di Bundesliga sendiri kelak ia akan menghadapi tim-tim gigantik seperti Bayern Munchen, Dortmund, RB Leipzig hingga Bayer Leverkusen. Menghadapi tim-tim besar di Bundesliga, Dix akan menerima tantangan yang berbeda daripada saat bermain di Liga Denmark. Tim-tim tadi sendiri saja sudah dipenuhi pemain-pemain top. Kamu bisa menyebut salah satunya Harry Kane. Pemain yang kini berseragam Bayern Munchen itu mungkin akan menjadi salah satu striker yang harus dihentikan Kevin Dix. Kane adalah pemain yang hobi mencetak gol. Gelar top skor bagai sarapan bagi striker kelahiran Inggris itu. Tak hanya Kane, ketika menghadapi tim seperti RB Leipzig pun, peluang Dix bertemu pemain-pemain top juga ada. Di Rotenbullen punya pemain seperti Benjamin Sesko. Itu belum dihitung dengan Bayer Leverkusen yang di sana bertabur pemain bintang seperti Florian Wirtz dan Granit Xhaka. Belum lagi kalau kita bicara Dortmund. Dari Dortmund, striker Serhou Guirassy akan menggembleng Dix sebagai seorang pemain belakang. Dengan bermain di Bundesliga, kans Dix untuk bermain di Eropa kian besar. Bundesliga termasuk dari 5 liga top Eropa dan mendapatkan jatah 6 tim di kompetisi Eropa. 4 tim teratas akan bermain di Liga Champions. Jika pada musim mendatang Gladbach bisa finish di 4 besar, Dix bisa otomatis ke Liga Champions. Namun jika tidak, harapan ke Eropa masih ada. Andai Gladbach hanya finish di peringkat 5, Dix bisa langsung berkompetisi di Liga Eropa. Apabila finish posisi 6, masih ada tiket ke Liga Konferensi Eropa.
Jatah ini bisa berubah-ubah bergantung koefisien liga saban musimnya. Bahkan tidak mungkin Bundesliga akan mendapat jatah lebih banyak sebagaimana yang terjadi di musim ini. Sementara hal demikian tak akan dialami Dix apabila bermain di Liga Denmark. Liga Denmark hanya diberi 2 tiket saja oleh UEFA. Itu pun hanya melaju ke kualifikasi Liga Champions UEFA. Dix harus repot menjalani laga di babak kualifikasi dulu, baru bisa berlaga di Eropa. Keuntungan Dix tak cuma itu saja, ia bakal diasuh oleh pelatih berpengalaman dari Swiss, Gerardo Seoane. Pelatih berusia 46 tahun yang pernah menorehkan prestasi selama perjalanan karirnya. Dia pernah membawa klub Young Boys meraih juara di Liga Swiss 2 kali. Memang secara CV tak sementereng pelatih top Eropa, misalnya Pep Guardiola atau Hansi Flick. Tapi Gerardo Seoane setidaknya pernah membawa Bayer Leverkusen finish di posisi ketiga di musim 2021-2022. Suatu prestasi yang mungkin saja terulang kembali saat dia menukangi Borussia Mönchengladbach. Gerardo Seoane dalam hal melatih terinspirasi dari Ottmar Hitzfeld. Pelatih kawakan asal Jerman itu menerapkan serangan yang intens dan bertahap yang kuat. Gerardo sebagai pelatih muda mengamati betul metode yang diterapkan Ottmar. Kevin Dix akan langsung dimentori oleh Gerardo Seoane sebab sang pelatih terkenal sebagai sosok yang dekat dengan pemain. Dari sini Dix bisa belajar banyak darinya. Ilmu dari Gerardo Seoane lalu bisa ia terapkan ketika membela timnas Indonesia. Selain dampak positif dari segi permainan, Dix juga akan mendapat keuntungan dari segi finansial. Berdasarkan data dari Footy-Stats, gaji Kevin Dix bakal naik 3 kali lipat lebih. Kevin Dix bakal menerima gaji dari Die Vollen sekitar 2,4 juta pounds per musim. Hal itu lebih banyak dari gajinya di FC Copenhagen. Melansir dari Salary Sports, gaji Kevin Dix di FC Copenhagen hanya 752.000 euro per musim. Gaji yang akan diterima Dix dari Gladbach juga melampaui tawaran dari Trabzonspor. Klub asal Turki itu sebelumnya menawar Dix dengan iming-iming gaji sekitar 1,15 juta euro per musim, seperti yang dilansir dari Puskasport. Namun tawaran yang kabarnya akan mengikat Dix 2 tahun itu ia tolak mentah-mentah. Dix memilih menerima pinangan Borussia Mönchengladbach, klub yang telah lama meminati jasanya. Lagian ngapain pindah ke Liga Turki yang peluang main di Eropanya kecil? Sudah benar Dix memilih Borussia Mönchengladbach untuk petualangan selanjutnya. Mari kita doakan saja yang terbaik buat pemain timnas Indonesia itu. Semoga Dix jadi pemain yang diandalkan saat ia benar-benar berseragam Borussia Mönchengladbach musim depan.